hujan. Dan Enjang Rohiman, kesempatan bagi Persijap Jepara, masih kita tunggu apakah melewati garis, mengangkat tangan pemain-pemain Persijap, namun tidak dalam keputusan hakim garis. Tentunya sangat sulit bagi kita untuk melihat apakah terjadi proses gol. Namun kini kesempatan bagi Persipura untuk sebuah counter attack. Masih counter attack di dalam kotak penalti kini, dan Beto bagi Persipura Jayapura, dan gol! Di awal babak kedua ini akhirnya Beto kembali menjadi penghukum bagi keunggulan Persipura Jayapura 3-1. Bravo Beto, kita melihat bagaimana finishing dari seorang Beto Goncalves kembali merobek jala seorang Danang Wihatmoko. Gol ke-18 dari Beto, dan inilah yang kita melihat bagaimana fast break memakan kubu Persijap Jepara, dan kita melihat umpan yang diberikan oleh Ian Luis Cabes begitu sempurna kepada Beto. Bravo bagi Persipura Jayapura 3-1. Ya, kita lihat bagaimana di awal Para pemain depan Persipura Jayapura, sebelumnya kita melihat sebuah peluang di sini bagi Persijap Jepara, apakah melewati garis? Iya, memang tampaknya pas. Kesehatan dan profesional sejak tahun 1994. Kembali sebuah umpan terobosan dan kecepatan dari pemain-pemain Persipura yang sulit tentunya untuk diantisipasi. Umpan kepada Ernest Jeremiah Cukuma dari Beto. Ya. Offside. Ya, memang tidak ada upaya lain ya bagi Beto kecuali mencoba untuk memberikan umpan. Karena memang dia dalam posisi. Edward Ifak dalam. Ernest Jeremiah Cukuma makin mendekati kotak penalti dan tembakan langsung begitu tipis. Ya, Dari nyaris sisi saja. gawang Danang Wihatmoko oleh Ernest Jeremiah Cukuma. Ya, sebuah tendangan terarah yang dilepaskan oleh Ernest Jeremiah. Sedikit menyamping ke sisi sebelah kiri. Ya, nyaris. Kemudian Emmanuel Wanggai, Iqbal Nevo, kita melihat mereka bermain dengan sangat percaya diri. Pablo Frances mencoba untuk menghalangi ataupun melewati halangan dari beberapa pemain, namun bola dibelokkan dan hampir saja menghasilkan gol bunuh diri bagi Persipura Jayapura. Jack Komboy tadi. Ya, tentunya ini faktor ketidaksengajaan. Kita lihat bagaimana emang bola begitu liar dan begitu licin. Usaha dari Persijap Jepara dibel masuk ke gawang sendiri. Kembali Persijap Jepara, dan kini melalui Evaldo Silva, pemain yang sudah begitu banyak menghasilkan gol. Terus Persijap Jepara dan Enjang Rohiman masih belum berhasil untuk menghasilkan gol. Ya, sangat disayangkan kita melihat Enjang tidak tenang dalam menanggapi peluang tersebut. Kita melihat di sini sebuah scrimmage padahal sudah terjadi sundulan dari Evaldo, hampir saja sebuah gol. Dan kembali kita melihat di sini bagaimana sebuah scrimmage hampir saja lahir sebuah gol bagi Persijap. Dan ya, peluang dari Enjang Ke gawang. dan belum lagi kita melihat faktor angin di stadion ini yang bisa saja mempengaruhi laju bola di udara. Persipura melalui Beto. Crossing dalam kotak penalti dapat dipatahkan. Kembali Faitun Tiaman dan beberapa pemain belakang sebelum akhirnya pelanggaran, gangguan kepada Anam Syarul oleh Ernest Jeremiah Cukuma. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dari M. Irfan untuk langsung membuang bola ke luar lapangan. Kita saksikan aksi dari Boas Solosa, dan begitu baik Beto tadi, namun telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat masih beruntung bagi para pemain Persijap. Ada sebuah keputusan offside yang sangat tipis, sangat diragukan. Kali kita melihat Persipura Jayapura begitu mendominasi. Begitu banyak pilihan dan crossing dilepaskan oleh Beto. Sebuah penyelesaian yang masih membentur tiang dari Boas Solosa. Kembali sebuah crossing di dalam kotak penalti, harus berjibaku Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat bagaikan sirkus football dari para pemain Persipura Jayapura menunjuk. Tembakan langsung volley dilepaskan oleh Boas Solosa tadi. Ya, di sini kita melihat bagaimana satu kelebihan seorang Boas Solosa yang begitu tenang pada saat mencoba untuk meneruskan atau melepaskan tendangan, dan ketika menyambut bola rebound tersebut.
Muhammad Irfan, Evaldo, kembali inisiatif dari Evaldo di dalam kotak penalti. Oh, berbahaya. Kembali kesempatan bagi Persijap Jepara, namun masih ada Victor Ibonevo yang begitu gesit tadi untuk menghalau. Masih belum berakhir tekanan dari Persijap Jepara. Dan Evaldo kita lihat begitu berjibaku dengan komitmen dan kirimkan sebuah crossing. Masih tidak menembus kotak penalti dari Persipura Jayapura. Amarildo dapat dipatahkan akhirnya oleh Jack Comboy. Kini Persipura Jayapura dengan pemain depan yang memiliki kecepatan yaitu Boas Solosa sedikit terhalang oleh genangan air. Begitu juga dengan Paitun Tiapma tadi untuk melakukan halauan. Ya, kita melihat di sini bagaimana Paitun yang langsung Wanggai kembali memanfaatkan kecepatan dari pemain-pemain depan Persipura Jayapura. Ernest Jeremiah Cukuma, masih Ernest masuk ke dalam kotak penalti. Kini Ernest kirimkan sebuah umpan. Beto kembali dan kerjasama antara 3 pemain sekaligus, bahkan 4 kini. Dan kita saksikan kembali heroisme dari seorang Danang Wihatmoko. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama segitiga yang diperlihatkan antara Beto, kemudian ada Boas di sana, ada Ernest Jeremiah, trisula yang sangat tajam dari Persipura, hanya saja berakhir di pelukan Danang sehingga tidak menghasilkan. Persipura Jayapura yang selalu menyulitkan setiap tim untuk mencetak gol. Baru lagi kita melihat bagaimana Amarildo Souza bisa dijegal agar tidak melewati Ricardo Salampesi. Dan apakah inilah peluang bagi Persijap untuk mencetak gol? Kita tahu kualitas seorang Evaldo Silva membentur pagar pemain. Kembali kita saksikan langsung bola didorong ke depan dan kecepatan antara dua pemain depan kini terlihat. Ernest Jeremiah Cukuma dari Beto, masih Ernest Jeremiah dan masih berusaha untuk menguasai bola. Boas Solosa akhirnya gol. Lengkap sudah 3 pemain depan dari tim Persipura Jayapura akhirnya semua mencetak gol untuk menjadikan skor 4-1. Iya, kembali serangan balik yang begitu cepat, kerjasama 3 pemain depan yang begitu apik, kembali diperlihatkan Persipura. Dan kita lihat mereka begitu tenang dan mencoba untuk menari-nari. Dan ya, kita lihat bagaimana Ernest Jeremiah mencoba untuk tidak egois. Ada Boas yang langsung meneruskan bola ke gawang tanpa bisa dihalau oleh Paitun Tiapma yang sebenarnya sudah berdiri menjadi pemain terakhir yang berada di bawah mistar dari Persijap Jepara. Ini jelas adalah sebuah showcase dari para pemain depan Persipura Jayapura. Kita bisa melihat ekspresi seorang Jackson F. Tiago tetap fokus agar tidak kemasukan gol kedua. M. Irfan, Evaldo berusaha untuk meraih tadi. Enjang Rohiman, sebuah tembakan yang cukup baik dengan memutar badan dan menyulitkan Jendri Pitoy menghasilkan sepak pojok. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana fokus seorang Jendri. Meskipun timnya sudah unggul jauh, ia masih. Dan tadi kita lihat bagaimana Paitun Tiapma dapat dengan mudah menghentikan bola yang dilepaskan oleh Ernest Jeremiah. Amarildo crossing menuju Ilham Hasan, tidak mampu untuk memenangkan duel dan masih kesempatan bagi Persijap Jepara menghantam pemain belakang tadi. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan oleh Souza. Namun kita melihat di sini Jendri Pitoy memang lebih dominan. Ya, kita melihat fokus kepada bola meskipun menabrak seorang Ilham Hasan. Memang kita lihat bagaimana kaki kiri dari Jendri Pitoy tampaknya memang sengaja dia. Manuel Wanggai, M. Irfan, Enjang Rohiman, Pablo Frances dalam kotak penalti begitu baik mematahkan kesempatan dari Persijap Jepara tadi. Pauline Bio Pun masih ada 17 menit waktu tersisa. Pablo Frances berusaha untuk cerdik tadi, namun tembakan dari Ilham Hasan masih dapat diblok oleh Pauline Bio. Sesuatu yang sangat positif dari Persipura Jayapura bagaimana mereka masih perhatikan lini belakang. Kita melihat di sini Bio Pauline Pierre dengan seorang Jendri Pitoy. Pablo Frances
di dalam kotak penalti kini, dan sebuah usaha dari Frances hanya sedikit melebar dari gawang Jendri Pitoy. Usaha yang tanpa henti kita melihat dari para pemain Persijap Jepara. Kembali Pablo melewati dua pemain di sana, Bio Paulin dan juga Victor Igbonevo. David Darocha langsung menjangkau Ian Kabes yang kini beroperasi dari sisi kanan. Namun pelanggaran tadi oleh Faitun Tiapma kembali menghasilkan sebuah peluang tentunya bagi Persipura Jayapura. Menarik untuk dilihat apakah Masih Pablo Frances menuju kotak penalti, dan kita tidak melihat sebuah gangguan tadi walaupun terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit Persijap Jepara. Apakah dia tidak melihat apakah di belakang masih ada rekannya, dan kita lihat baru saja tayangan ulang bagaimana Pablo Frances pada saat terjatuh di yaitu ball possession dalam keunggulan 4-1 dari Jackson Tiago tadi. Kembali kita saksikan kesempatan, dan Victor Igbonevo yang sudah melakukan overlapping tadi gagal untuk menjadi finisher atas umpan David Darocha, umpan yang sangat baik tadi. Dan tentunya apabila skor tetap bertahan, Persipura Japak pojok. ya memanfaatkan sisa-sisa waktu di tengah akan segera berakhirnya pertandingan babak kedua ini. Persijap mencoba melakukan tekanan. Faitun Tiapma, Persijap Jepara, Enjang Rohiman, dan gol. Akhirnya Enjang Rohiman menutup aksi dari Persijap Jepara dengan membukukan gol balasan. Ya. Dan 4-2 kini skor. Sebuah usaha yang tentunya patut dihargai. Kita melihat bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh para pemain Persijap di menit-menit terakhir babak kedua ini akhirnya membuahkan hasil. Setidaknya walaupun mereka tidak mampu untuk menyamakan kedudukan dan tetap tertinggal 2-4, setidaknya gol ini bisa memperkecil kekalahan mereka atas Persipura Jayapura. Dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai pada malam hari ini, di mana kita melihat dominasi dari tim Persipura Jayapura yang kembali meraih poin penuh saat menghadapi tuan rumah Persijap Jepara dengan skor akhir 4-2. Dan tentunya ini merupakan ataupun akan memperlebar peluang Persipura untuk menjadi yang terbaik di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.